hidupkan ini. Suara kita. Mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Alhamdulillah. Siap memulai pelajaran hari ini? Insyaallah. Semangat tetap ya, makin semangat ya, sekarang sudah pakai Zoom ya. Suaranya diaktifkan ya, kameranya di-on-kan ya. Yang lain yang belum nampak mukanya, ustazah pengen lihat anak-anak ustazah ini semua. Masya Allah. Kayak mana hasil PTS kita kemarin? Masya Allah. Tapi murni itu kan, jujur kan anak-anak ustazah semua? Jujur. Masya Allah. Baik, tetap semangat ya kak ya. Tetap semangat, ingat kelas 12. Hitungan bulan sudah mau jadi mahasiswa. Jadi harus lebih serius lagi ya. Jadikanlah hasil PTS kemarin sebagai koreksi diri ya. Nah, kalau hasilnya ternyata di bawah yang anti bayangkan, coba perbaiki cara belajarnya. Nah, kalau memang hasilnya kemarin sudah maksimal, sudah sesuai yang anti inginkan, Masya Allah, pertahankan cara belajarnya. Ya, anak-anak ustazah ya. Iya. Nah, silahkan di chat, ditulis di grup kita ya, di grup prakarya, misalnya Suci Ramadhani hadir gitu ya, Ardea hadir, Balkis Tanjung hadir. Di grup aja ya, biar memudahkan ustazah untuk ininya nanti merekapnya ya. Hah? Ya, grup WA kita prakarya, iya grup WA prakarya, oke? Yuk, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ustazah disimak betul, karena kita di bab 4 ini ada praktek insya Allah ya. Jadi di prakteknya itu anak-anak ustazah silahkan mengirim video sama ustazah. Ya, video awal, video sedang, dan video hasilnya. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan materi kita di bab 4 ini. Ya, anak-anak ustazah. Kita mulai ya. Nah, untuk bab 4 kita akan mempelajari tentang wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ya.
Wirausaha pengolahan makanan daerah khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kita masuk ke perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kira-kira paham nggak makna makanan khas daerah yang dimodifikasi di sini? Ada nggak yang bisa memberitahu Ustazah apa itu makanan daerah yang dimodifikasi atau apa contohnya? Apa kira-kira? Baik, ini ya Ustazah kasih tahu ya. Ini jadi Ustazah minta contohnya, nanti Ustazah tanya ya, Nana Ustazah. Nah, jadi makanan daerah yang dimodifikasi maksudnya situ yaitu ya makanan daerah yang dimodifikasi maksudnya di sini anak-anak Ustazah adalah yaitu makanan daerah yang dirubah bentuk dan rasanya, rasa dari makanan khasnya tersebut ya, menjadi lebih menarik tetapi tidak menghilangkan bentuk dan rasa aslinya. Ya anak-anak Ustazah ya, kita hanya merubah bentuk dan rasanya, namun tidak kita hilangkan rasa aslinya. Paham maksudnya? Kayak tape. Nah, sebenarnya anak-anak Ustazah sekarang ini sedang tren mengubah makanan asli Indonesia menjadi makanan yang bisa sok ke barat-baratan gitu ya kan, atau agak ke Korea-Koreaan gitu ya kan. Ada nggak kira-kira? Apa kira-kira contohnya makanan daerah yang keleponnya kayak mana? Keleponnya kayak mana? Kelepon dijadikan iya. Padahal aslinya kelepon itu makanan betul-betul yang tradisional. Nah, ya kan sekarang dibuat menjadi kekinian, dijadikan dia berupa jus atau es. Begitu kan, Hanifah? Nah, yang lain, apa kira-kira contoh makanan daerah yang sudah sedang dimodifikasi menjadi makanan kekinian misalnya? Apa contohnya?
Ada nggak yang lain? Masa cuma Hanifah toh? Martabak. Martabak itu makanan asli daerah Indonesia nggak? Makanan ini nggak? Makanan tradisional nggak itu sebelumnya? Nah, namun sekarang anti lihat nggak martabak dengan penampilan berbeda? Ada nggak dijumpai? Martabak apa? Martabak durian. Padahal iya ditambah moja. Iya, iya, betul. Padahal aslinya martabak itu toppingnya biasa cuman kalau nggak coklat, kacang, gitu-gitu aja kan? Hmm, jagung gitu-gitu. Namun sekarang kasih toppingnya keju segala macam. Ayam, ayam ada nggak? Dari makanan tradisional dirubah menjadi makanan kekinian. Ayam pop, ayam geprek. Nah, kalau ayam geprek, ayam goreng itu kan sebenarnya makanan tradisional, ya kan? Namun sekarang dikasih lagi ya, jadi ayam geprek, sausnya mozzarella gitu ya. Ya kalau ustazah insya Allah nggak akan ustazah makan, nggak sanggup ustazah makannya. Siapa yang suka? Iya, baik. Baik anak-anak ustazah, kita mulai ke perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi maksudnya dimodifikasi di sini adalah dia dirubah namun tidak menghilangkan cita rasa aslinya, ya. Hmm. Nah, anak-anak ustazah, setiap daerah itu mempunyai makanan khas ya, yang menjadi bagian atau ciri khas dari daerah tersebut. Nah, ini adalah merupakan daya tarik tersendiri untuk daerah tersebut ya, bagi para wisatawan. Nah, selain kita kaya akan adat dan istiadatnya ya Indonesia, kita juga sangat kaya dengan berbagai macam kuliner ya. Nah, sebenarnya anak-anak ustazah, keadaan seperti ini memberi peluang bagi kita, untuk berkreasi atau membuat kreativitas ya. Makanan daerah ya kan, kita modifikasi menjadi sesuatu yang kekinian misalnya. Nah, kita jadikan dia sebagai sumber usaha kita atau ladang wira usaha kita. Ya. Sangat banyak sebenarnya anak-anak ustazah yang tadinya makanan tersebut hanya hadir di saat-saat misalnya saat mau lebaran misalnya, atau di saat-saat pesta. Nah, kita sekarang bisa memodifikasikannya menjadi suatu makanan yang bisa dijumpai orang setiap saat. Namun dia dengan tidak dalam keadaan aslinya betul-betul, misalnya kayak tadi itu klepon, tidak hanya klepon namun sudah kita modifikasi menjadi jus atau es. Nah, andainya anti misalnya berdagang ini anak-anak ustazah,
Di sini anak-anak ustazah bisa berdagang klepon ya. Yang dijual betul-betul klepon yang asli. Kira-kira peminatnya lebih banyak mana? Klepon asli atau klepon yang sudah kita modifikasi menjadi makanan kekinian? Yang sudah dimodifikasi. Ya. Nah, jadi seperti Ustazah bilang tadi, ini sebenarnya merupakan sebuah peluang. Jadi kita harus jeli anak-anak Ustazah untuk melihat sebuah peluang dalam berwirausaha. Nah, Ustazah ingin bercerita dengan anak-anak Ustazah sedikit. Nah, semoga dari cerita Ustazah ini merupakan sebuah ide misalnya ya. Nah, kita anak-anak Ustazah kalau ingin kita mulailah berwirausaha dari umur anti sekarang. Dari kelas 11 Ustazah kayak kemarin sudah pernah mengatakan ini, mulailah dari sekarang, tidak akan rugi. Coba anti perhatikan, orang yang kaya raya itu, apakah dia seorang pegawai ataukah dia seorang wirausahawan? Anak-anak Ustazah, siapa kira-kira? Yang orang yang kaya betul itu, apakah dia seorang wirausahawan ataukah dia seorang pegawai? Wirausahawan. Tidak harus kita untuk memulai sebuah wirausaha menunggu modal yang sangat banyak, ya anak-anak Ustazah ya. Sebuah motivasi untuk kita sebenarnya tidak usah anti memulai sebuah usaha menunggu mempunyai sebuah gedung yang besar atau mempunyai bangunan yang megah, nanti anak akan membuat usaha di situ. Tidak, ya. Anak-anak Ustazah tahu Bill Gates? Apa usahanya? Microsoft. Anti tahu dia memulai dari mana usahanya ini? Dari kecil? Ada yang tahu? Ada yang pernah membaca tentang perjalanan dia? Nah, sebenarnya anak-anak Ustazah, Bill Gates itu waktu memulai usaha Microsoftnya itu, memulai Microsoftnya yang sekarang, hampir setiap orang, kita pun sekarang belajar menggunakan Microsoft kan? Iya kan, di dalam kegiatan belajar mengajar kita, iya kan? Nah, dia memulai itu anak-anak Ustazah hanya dari garasi rumahnya, dengan memodalkan sebuah komputer di garasi rumahnya. Apa yang dia hasilkan sekarang? Apa yang dia capai sekarang? Menjadi orang kaya nomor berapa dia di dunia? Nomor 1. Ada yang bilang nomor 1, ada yang ini, tergantung surveinya ya, siapa yang menyurvei. Nah, jadi anak-anak Ustazah tidak salahnya di umur sekarang, berapa umur anak-anak Ustazah rata-rata? 17 tahun. Bagaimana kalau anak-anak Ustazah sudah memikirkan sebuah kegiatan wirausaha? Ya. Nah, merintis dari sekarang dari hal yang sangat kecil misalnya. Misalnya, kita seorang muslimah, kita membutuhkan di sini sebuah hijab dan pakaian muslim. Ya kan? Ustazah lihat banyak di antara anak-anak Ustazah kelas 12 ini, kemarin Ustazah minta ditugas PTS praktek membuat desain sebuah produk yang akan dipasarkan di pasar lokal. Masya Allah desainnya bagus-bagus. Masya Allah desainnya bagus-bagus, betul Ustazah. Hampir semua desainnya bagus. Allahu a'lam itu hasil karya anti atau tidak, cuman Ustazah tetap berbaik sangka itu adalah anak-anak Ustazah semua yang membuat. Ya kan? Kayak Rizky Maisarah, dia mendesain sepatu. Sudah beberapa kali membuat tugas, dia memberikan kepada Ustazah desain sepatu. Masya Allah, betul bagus. Nah, kenapa tidak dimulai dari sekarang Rizky? Coba. Tidak harus dengan modal yang besar, dengan desain yang ada, membuat misalnya dulu contoh satu pasang sepatu.
Sepatu yang bagaimana? Sepatu yang memudahkan akhwat misalnya. Tidak ribet kalau kita saat mau mengambil wudhu misalnya. Tidak ribet saat kita akan mendatangi sebuah kajian. Ya kan? Didesain. Anda belum bisa menjahit ustazah. Tidak masalah. Anti punya desain, anti bisa bekerja sama dengan orang yang bisa menjahit. Itu tadi contohnya Rizky. Masih banyak yang lain ya. Sofia Orel ya. Masih banyak yang lain yang mempunyai desain-desain yang potensial anak-anak ustazah kelas 12. Ustazah tetap berpikir positif, itu adalah karya anak-anak ustazah. Karena ustazah yakin anak-anak ustazah ingat Allah melihat, memang ustazah tidak ada tapi Allah melihat apa yang anak-anak ustazah kerjakan. Nah, jadi kenapa ini tidak dibudidayakan? Kenapa ini tidak dimanfaatkan gitu? Memulai dari hal kecil saat ini, insya Allah anti akan panen nanti hal besar di saat mungkin di umur ustazah nanti anti sudah panen gitu, bukan memulai lagi. Ya, sebenarnya begini anak-anak ustazah, kenapa harus ada pelajaran prakarya? Apa manfaatnya sebenarnya? Sebenarnya kan begitu, kita ada yang berpikir begitu mungkin ya. Cuma berpikir tentang membuat ini, membuat itu. Ingat, kita dalam hidup hari-hari kita tidak pernah lepas dari namanya prakarya. Ya anak-anak ustazah, menyadari itu tidak? Kok nggak semangat jawabnya? Nah gitulah, Masya Allah. Anti sekarang memakai jilbab, ya kan, memakai hijab yang Masya Allah cantik, kainnya enak dipakai, jahitannya bagus. Siapa yang memproduksi? Orang prakarya. Nah, kenapa anti tidak berusaha membuat hijab sendiri misalnya? Ustazah pernah mengajarkan menjahit, ya kan? Anak-anak ustazah banyak yang pandai mendesain, coba didesain hijab sendiri sesuai yang kita inginkan. Ana kalau pakai hijab itu maunya begini, Ana jadi simple kalau bergerak, Ana jadi enak gitu. Ya anak-anak ustazah. Nah, semoga sedikit cerita ustazah ini bisa menjadi motivasi bagi anak ustazah untuk berpikir ke depannya. Jangan cuman berharap anak tamat dari Ulunuha, anak akan kuliah. Bagus, Masya Allah itu bagus, cita-cita yang bagus. Karena tidak ada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, namun tidak salah kalau anak-anak ustazah selingi dengan membuat sebuah wirausaha. Tidak harus berwirausaha di bidang kerajinan. Misalnya, kemarin kita belajar tentang budidaya. Budidaya apa kita belajar di bab 3? Unggas petelur, ya kan? Nah, anak-anak ustazah tidak harus unggas petelur. Anti tahu nggak macam-macam ayam? Dari harga murah sampai harga jutaan, tahu nggak? Ada yang namanya ayam Brahma. Ayam Brahma itu anak-anak ustazah juga sejenis unggas. Anti tahu anak umurnya 1 bulan berapa seekor? Seekor harganya 100.000, baru umur 1 bulan. Kalau umurnya 2 bulan itu harganya 200.000. Kalau 3 bulan 300.000. Kalau dia sudah dewasa, kita beli sepasang bisa mencapai 3 jutaan atau 4 juta 5 jutaan tergantung. Ya kan? Nah, mungkin bagi anak-anak ustazah yang rumah orang tuanya mungkin punya halaman yang cukup luas ya. Nah, halaman tadi cuman tersia-sia. Coba mulai beternak dari ayam. Tidak usah berpikir dulu untuk dijadikan jual gitu kan, untuk konsumsi sendiri. Tidak repot. Anti cuma mengasih makan pagi, ngasih makan sore, bersihkan kandangnya. Anggap ini kegiatan olahraga Ana hari ini, biar Ana bergerak gitu. Jadi Ana bisa membersihkan dengan ayam, Ana bergerak olahraga. Sisanya Ana kembali lagi dengan belajar, kembali dengan murojaah, kembali lagi ke hafalan, kembali lagi pelajaran-pelajaran sekolah. Tidak makan waktu. Namun seiring waktu anak-anak ustazah tanpa anti sadari, ayam anti tumbuh, kembang, masuk dia masa bertelur.
Masuk masa bertelur, terserah anti mau konsumsi atau anti jadikan dia bibit sehingga dia beranak lagi, berkembang biak. Memang kalau dipikir-pikir Allah ngapain gitu, tapi coba dinikmati. Insya Allah ya ada hasilnya. Paham? Coba dimulai. Kalau tidak mau berbudidaya, coba dimulai dari membuat produk apa gitu, entah kerajinan gitu dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Nah, kayak kemarin si Putri mana? Nggak ada ya? Nggak ikut Zoom ya Putri? Nah, kemarin Putri di waktu kelas 11 dia memulai usaha baju muslimah. Iya kan? Jadi silahkan dimulai, tidak usah menunggu, nantilah nunggu anak selesai kuliah, nunggulah sampai anak punya modal yang banyak. Ternyata berwirausaha tidak harus menunggu. Kita bisa bergerak dari sekarang, memanfaatkan apa yang ada. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan di dalam berwirausaha anak-anak ustazah, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya konsumen. Tidak pernah terlepas dari namanya pemasaran. Tidak pernah terlepas dari namanya yang promosi. Nah, jadi mulailah. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, perhatikan hal-hal tersebut. Kalau memulai wirausaha, siapa konsumen yang akan dituju? Bagaimana cara promosinya? Coba dimulai dari sekarang. Baik, kita lanjut materi kita ya. Baik, kita kembali ke pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, banyak contoh makanan daerah ya anak-anak ustazah yang sudah dimodifikasi ya. Karena makanan daerah Indonesia itu sangat berpotensi ya untuk kita kembangkan, untuk kita modifikasi. Nah, ini contoh beberapa dari makanan daerah ya. Dari makanan daerah misalnya ya anak-anak ustazah, contoh beberapa terobosan yang dapat kita lakukan untuk mengangkat citra makanan daerah ya. Misalnya ya, menunjukkan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut ya. Aturan untuk mewajibkan hotel atau penginapan misalnya yang ada di daerah setempat untuk menyajikan makanan atau minuman daerah-daerah tersebut, khas daerah tersebut. Nah, anak-anak ustazah, makanan daerah atau makanan tradisional itu sangat potensial kita kembangkan. Apa penyebabnya? Karena bahan bakunya banyak tersedia di daerah kita. Jadi kalau anti tadi kayak membuat kelepon tadi, nah kelepon apa bahan dasarnya? Hah? Tepung. Nah, dia memakai tepung apa? Nah, baik, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Karena terbatasnya waktu kita cuma 30 menit. Kita cukupkan hari ini sampai di sini ya. Yuk, baik anak-anak ustazah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.